Oke, mari kita mulai. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang reaksi dari alkena. Kita tahu kan alkena tuh dia punya pi elektron yang mana dia adalah salah satu pusat reaksinya di situ gitu. Jadi ini contoh sederhana ya. Kita lihat nih gambar 3 dimensinya juga. Kita punya suatu alkena mengalami reaksi hidrogenasi nih, ada katalisnya juga ya. Yang hijau-hijau itu katalis logamnya, bisa PT, bisa PD, terus dengan hidrogen gitu ya, H2. H2-nya itu kayak gini posisinya, nanti dia akan berinteraksi dengan pi elektronnya dan lalu reaksinya terjadi. Nah, kemarin udah belajar tentang reaksi substitusi dan juga eliminasi. Nah, sekarang kalau misalnya di alkena ini biasanya reaksi yang terjadi adalah adisi elektrofilik gitu. Jadi sifatnya adalah alkenanya ini berperan sebagai nukleofil dan dia akan menyerang suatu elektrofil gitu kan. Nah, jadi utamanya sebenarnya kita lihat nih double bond-nya. Double bond-nya ini mengandung ada sigma bond dan juga pi bond. Dan utamanya adalah pi bond-nya itulah yang berinteraksi dengan suatu elektrofilnya nanti. Jadi nanti pi bond-nya berinteraksi dengan molekul elektrofilnya ini yang di pol positif. Lalu terjadi reaksi adisi ya, gitu. Oke. Contoh-contohnya ya, ini sebenarnya prinsipnya adalah sama ya teman-teman. Jadi semua reaksi kimia itu punya satu buah prinsip, yaitu biasanya adalah nukleofil menyerang elektrofil. Terus habis itu nanti reaksi yang terjadi adalah sesuai dengan reaktannya gitu. Jadi misalnya kita punya etena bereaksi dengan HCl. Ya udah nanti etenanya ini sebagai nukleofil menyerang elektrofilnya hidrogen dari HCl, nanti hidrogennya masuk, terus nanti terbentuk karbokation vinil dan akan masuk Cl-nya gitu. Ini juga sama ya, kita punya 2,3 dimetil 2 butena, ditambahin HBr, nanti hidrogennya masuk, terus Br-nya juga masuk. Kita punya sikloheksana juga sama ya, nanti kita punya sikloheksana ini direaksikan dengan HI, nanti jadi iodosikloheksana. Nah, sekarang kita bahas tentang selektivitasnya ya. Kira-kira kalau misalnya kita punya molekul seperti 2-metilpropena ini. 2-metilpropena ini dia memiliki dua macam regiokarbonnya ya. Jadi ada karbon vinil yang berikatan dengan dua buah metil dan ada karbon vinil yang berikatan dengan dua buah hidrogen. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia bereaksi dengan HCl? Ada dua kemungkinan posisi kan Cl-nya gitu. Jadi pertama, Cl-nya masuk di karbon yang vinil yang berikatan dengan dua buah metil, jadinya terbutil klorida. Dan yang kedua adalah Cl-nya ini masuk ke karbon yang berikatan dengan dua buah hidrogen. Atau kita jadikan suatu isobutil klorida. Nah, kapan kedua reaksi ini terjadi? Nah, jadi sebenarnya reaksi ini tuh kalau misalnya kita punya suatu reaksi adisi, akan terbentuk suatu karbokation kan, kalau misalnya adisi di alkena. Nah, karbokation ini yang akan terbentuk adalah karbokation yang relatif lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, kalau misalnya kita punya suatu molekul yang ini tadi ya, kita punya alkena di nomor 1, nanti ada metilnya di nomor 2, tambahin HCl, maka dia akan teradisi dan terbentuk suatu karbokation yang tersier kayak gini. Jadi terbutir kation yang akan dipilih. Sedangkan kalau misalnya kita mau bentuk yang molekul yang kedua tadi yang Cl-nya ada di karbon nomor 1, itu susah karena nanti akan terbentuk suatu isobutyl kation yang mana dia merupakan karbokation yang ini ya, yang primer ya, jika dibandingkan dengan yang tersier. Kemarin kita udah belajar ya, yang tersier itu lebih stabil dibandingkan karbokation primer. Jadi terbutyl kationnya akan terbentuk lebih banyak dibandingkan yang isobutyl kationnya ini. Terbentuk karbokation, baru nanti Cl minusnya ini masuk gitu. Jadilah suatu terbutyl klorida. Yang mana di sini nggak cuma dia mayoritas saja, tapi hanya satu-satunya produk yang terbentuk. Jadi yang isobutyl itu nggak terbentuk sama sekali gitu. Gitu. Nah, ini dia lebih stabil karbokationnya. Ini kemarin kita ulang lagi ya. Karbokation yang tersier lebih stabil dibandingkan yang sekunder, dibandingkan yang primer. Lalu yang paling terakhir adalah yang metil kation ya dia. Gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena makin banyak grup alkilnya, maka dia akan menurunkan konsentrasi dari positive charge yang ada di karbokationnya. Alias dia akan ada efek ini ya, ada efek bulky-nya di situnya. Jadi dia akan membantu induksi elektron gitu ke si karbon yang memiliki muatan positif tadi. Nah, terus lagi kalau misalnya kita punya suatu karbokation yang misalnya primer atau yang sekunder atau tersier, akan terjadi suatu dilokalisasi elektron atau fenomena hiperkonjugasi antara orbital yang berisi ini ya, yang berisi muatan positif dan juga
orbital yang merupakan orbital ikatan ya, ikatan karbon dengan hidrogen ini. Dia akan terjadi hiperkonjugasi dan juga akan menstabilkan si karbokationnya itu. Ini MO-nya tadi baca aja sama aja sih. Jadi ini empty orbitalnya. Jadi nanti kalau misalnya dia berinteraksi dengan sigma bond, dia akan jadi lebih terstabilkan. Ini juga dibaca aja. Wah, sini dibaca aja. Juga dibaca aja ya. Nah, terus maka dari itu kita ada aturan Markov-Nikov ya. Sini Markov-Nikov juga masuk ya di sini. Kita udah pernah dengar juga, ini ada di materi SMA. Maka dari itu, kalau misalnya ada elektrofil yang masuk ke karbon sp2, dia akan masuk ke ini ya, masuk ke greater number of hydrogen. Jadi hidrogennya akan masuk ke CH2-nya ini ya, dibandingkan yang di CCH3-nya 2 kali ini. Nah, ini adalah suatu ini adalah suatu reaksi yang regioselektif dan hanya satu isomer konstitusi yang jadi produk mayornya, yaitu tadi ya terbutil klorida. Nah, ini kita lihat, kita bandingkan ya. Kenapa sih terbutil klorida itu lebih banyak terbentuk dibandingkan yang isobutil klorida? Karena ini tadi, karena ada suatu keadaan transisi di mana si terbutil kationnya ini memiliki nilai delta G yang lebih rendah dibandingkan isobutil kation. Karena tadi ya, terbutil kation ini lebih stabil dibandingkan yang isobutil kationnya. Energi yang dibutuhkan untuk membentuk terbutil kation itu lebih sedikit dibandingkan isobutil kation. Makanya kita bisa punya si terbutil klorida sebagai produknya dibandingkan isobutil kloridanya. Itu. Nah, setelah itu kalau misalkan udah paham sama materi ini, maksudnya sudah sama-sama konsep ini, selanjutnya sih tinggal ngikutin aja, tinggal ngikutin reagennya gitu. Misalnya ini, kita punya suatu ini ya, propena, satu propena ini kan direaksikan dengan H3O+. Nanti alkenanya itu menyerang hidrogen, lalu terbentuk karbokation. Tentu saja karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang lebih stabil, yaitu karbokation yang sekunder. Barulah nanti H2O-nya masuk. Gitu. Nah, jadi alkohol yang sekunder kayak gitu. Oke. Ini adalah ini ya, diagram kelajuan reaksinya ya. Terus lagi, misalnya kita punya adisi dengan ini ya, dengan metoksi. Nih, CH3OH terus tapi dibantu oleh katalis asam. Jadi metoksinya terprotonasi juga nih. Sama juga nanti ya. Nanti jadinya pertama alkennya bereaksi dengan hidrogen, terus terbentuk karbokation. Karbokationnya diserang oleh nukleofil CH3OH, oksigennya ini ya, serang. Nanti terjadi masuk, terus habis itu hidrogennya diabstraksi oleh CH3OH yang lain. Jadilah suatu eter. Gitu. Nah, bahkan sangat krusialnya terbentuk suatu karbokation yang lebih stabil, ada kemungkinan terjadi suatu rearrangement gitu. Jadi kalau misalnya produk yang terbentuk itu tidak ada yang stabil, saya sama-sama tidak stabil gitu, mungkin aja terjadi rearrangement teman-teman. Kayak gini nih. Ada hydrate shift namanya. 1,2 hydrate shift. Tapi rearrangementnya ini hanya berlaku pada 1,2 posisinya. Jadi kayak nggak bisa 1,3 atau 1,4 tuh nggak bisa. Jadi harus benar-benar yang berseberangan gitu ya. Bersebelahan, bukan berseberangan. Misalnya kita punya 3 metil 1 butena direaksikan dengan HBr gitu kan. Nanti udah kan hidrogennya masuk terbentuk karbokation yang di sini ya. Terbentuk karbokation sekunder nih. Nah, karena ada kemungkinan pembentukan karbokation lain yang lebih stabil, maka akan terjadi suatu rearrangement, yaitu nanti hidrogen ini tuh pindah atau mengalami 1,2 hydrate shift, jadinya terbentuklah karbokation yang tersier, yang mana dia adalah produk mayornya. Nih, ini rearrangement terjadi, kemudian Br-nya masuk di karbokation yang tersier ini gitu. Sedangkan untuk yang tidak mengalami 1,2 hydrate shift, dia itu akan menjadi produk minornya gitu. Tetap aja produk mayornya adalah yang paling stabil, yaitu yang terbentuk suatu karbokation yang tersier, baru kemudian produknya adalah ini ya. Nih, dia terbentuk karbokation yang lebih stabil. Selain hydrate shift, bisa juga ya dia mengalami ini ya, mengalami methyl shift. Sama aja, bisa juga. Jadi nggak cuma hydrate shift, tapi juga bisa methyl shift. Tapi shiftnya harus 1,2 ya teman-teman. Jadi karbon yang benar-benar di sebelahnya gitu. Nggak kayak loncat gitu dari sini ke sini. Nggak, tapi harus benar-benar di sebelahnya. Kita punya misalnya 3,3 dimetil 1 butena ya. Ditambahin HCl, nanti terbentuk karbokation sekunder. Nah, karbokation sekunder ini ada kemungkinan lagi dia membentuk karbokation yang lebih stabil, yaitu yang tersier. Maka dari itu metilnya akan geser
terbentuk suatu karbokation yang tersier, baru terbentuk bereaksi dengan Cl-, dan terbentuk produk mayornya adalah yang ini, dibandingkan yang ini minor. Jadi sebenarnya keduanya itu ada. Produk ini keduanya ada dalam suatu hasil reaksi. Tapi ntar kita lihat mana yang lebih mayor, mana yang lebih minor. Dan kita selalu memperhatikan yang lebih mayor kan. Alias itu produk utamanya gitu ya. Gitu. Nah, terus ini ada kondisi. Karbokation itu nggak selalu mengalami rearrangement. Kapan dia nggak mengalami rearrangement? Ya kalau posisinya nggak 1,2 ya, misalnya ini ya. Nih, saya ini terbentuk suatu karbokation. Hidrogennya kalau pindah tetap aja jadi sekunder kan, sama aja. Maka dari itu dia nggak mengalami rearrangement. Dia akan pindah kalau menjadi spesies yang lebih stabilnya, misalnya jadi tersiernya, karbokation tersiernya kayak gitu. Nah, ini sih nggak pindah ya dia. Nggak pindah, nggak terjadi. Produknya cuma ini doang. Gitu. Nah, terus selain itu juga rearrangement karbokation ini selain membentuk suatu karbokation yang stabil adalah juga membantu membentuk suatu cincin yang lebih stabil. Misalnya kita punya molekul ini nih, molekul siklobutana gitu, ada di metil siklobutana ya. Di sini ada alkena juga. Terus habis itu dia akan bereaksi dengan H+, nanti terbentuk suatu karbokation, pertama terbentuk karbokation yang sekunder ya. Terus kemudian cincin ini bisa geser gitu. Ini bisa geser jadi terbentuk suatu struktur yang kayak gini, struktur siklik 5 gitu kan. Karbokationnya pindah. Jadi di karbokation tersier juga udah dia sikliknya jadi siklik 5, karbokationnya juga karbokation yang tersier. Udah deh, cocok banget. Jadi reaksinya akan berjalan dari sini dan ditambahin Br- terus masuk Br di posisi yang ini. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas nggak teman-teman? Jelas nggak? Gimana? Jelas? Ya, udah jelas ya. Oke, ya lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya suatu alkena diadisi dengan suatu halogen. Nah, ya sama juga reaksinya ya, prinsipnya ya. Jadi, nukleofil menyerang elektrofilnya. Nih, kita punya ini ya, ion elektronnya menyerang Br, terus nanti BR-BR-nya ini putus, terbentuklah suatu kondisi ini nih. Keadaan reaksinya kayak gini nih, ada karbokation juga ada Br-nya. Nah, karena Br ini dia adalah suatu ini ya, dia adalah suatu senyawa yang elektronegatif, dia juga bisa bereaksi dengan si karbokationnya ini. Jadi akan terbentuk suatu jembatan ini ya, jembatan bromo ini atau jembatan halogen. Nih. Dan kemudian jembatan halogen ini bisa diserang oleh Br-. Udah masuk. Jadi produknya adalah 1,2 di bromo etan. Gitu. Nah, terus sekarang, kenapa ya tadi terbentuk jembatan itu? Karena dia lagi-lagi lebih stabil ya, biar posisi kayak gini tuh lebih stabil dibandingkan yang di posisi karbokationnya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ada air dalam reaksi dengan suatu halogen dan juga alkena, apa yang terjadi? Pertama kan terbentuk suatu jembatan ini ya, jembatan bromin ini, jembatan halogen. Nah, lalu kemudian kita ada kompetisi nih antara Br- yang masuk atau H2O yang masuk. Nah, karena Br- dan H2O ini memiliki sifat nukleofilitas yang lebih tinggi dibandingkan Br-, jadi H2O-nya yang masuk gitu ya, teman-teman. Jadi H2O-nya masuk menggantikan Br- yang harusnya masuk yang kedua kalinya. Jadi H2O yang masuk, terus terbentuk spesies kayak gini jadi OH2 plus. Nanti hidrogen dari OH2 plus itu diabstraksi oleh H2O lainnya dan terbentuk molekul ini. Jadi adisinya Br dan juga OH. Itu. Nah, oke. Oke, nah terus sekarang kalau misalnya kita punya ini ya molekul yang udah diadisi oleh bromin gitu, jadi terbentuk jembatan bromin. Nah kalau misalnya molekulnya ini nggak simetris gitu, misalnya satunya adalah ini molekulnya misalnya adalah ini ya uh, ini ya propena ya dia. Terus habis itu kemasukan Br jadinya jembatannya kayak gini. Nah, ada dua kemungkinan dia masuk ya. Yang pertama dia masuk di karbon yang sekunder, yang kedua dia masuk ke karbon yang primer. Kira-kira yang mana yang akan lebih dipilih? Ya, tentu saja yang ini ya, yang sekunder ya. Karena di sini kan kita tahu bahwa di sini ada dipol positif nih, dipol positifnya lebih suka kalau misalnya dia di sekunder dibandingkan yang di primer. Nih, jadi ya masuknya di OH-nya adalah yang di sini, yang di karbon yang kedua atau yang sekunder. Kalau misalnya di tersier, nggak bisa sih kalau tersier. Saya cuma sekunder sama primer doang sih ya. Jadi lebih pilih yang sekunder dibandingkan yang primer. Gitu.
Jadi posisinya OH-nya ntar masuk di karbon yang kedua, gitu, bukan di karbon yang pertama. Gitu sih. Udah sih prinsip-prinsipnya ya kayak gitu aja sih teman-teman. Jadi ada prinsip-prinsip yang emang harus kita patuhin, kayak misalnya mana yang lebih stabil, karbokation apa yang terbentuk, kayak gitu-gitu aja. Selebihnya nanti pengembangan aja. Misalnya ini nih, reaksi oksimerkurasi dan juga merkurasi dari alkena. Nah, oksimerkurasi kita pakai reagen apa? HgOAc 2 kali ya. Dia ini akan membantu untuk reaksi dengan si alkenanya. Jadi nanti HgOAc ini bereaksi dengan alkena, juga membentuk jembatan ya. Ini jembatannya adalah jembatan Hg. Terus nanti akan masuk H2O ya. H2O-nya juga masuk ke yang lebih stabil ya di sini ya yang di karbon yang sekunder ya. Karbon sekunder, nanti H2O plusnya ini hidrogen diabstraksi oleh OAC minus ya. Baru nanti terbentuk OH kayak gini dan HgOAc. Terus gimana lanjutannya? Nah, ini juga sama ya. Ini yang lebih stabil adalah yang di sekundernya ya dibandingkan yang di primer, posisi primer. Nah, terus gimana nih lanjutannya? Kita udah terbentuk HgOAc OH kayak gini. Tambahin aja NaBH4 yang akan mereduksi ya. Nanti terbentuk ini HgOAc-nya hilang dan terbentuk CH3 jadi CH3OH kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai reagen yang lain yaitu boran. Jadi reaksi adalah hidroborasi oksidasi. Tadi kan kita penambahan OH-nya pakai bantuan HgOAc ya. Jadi pakai oksimerkurasi kan. Nah, kalau misalnya kita pakai adisinya adalah adisi boran, ternyata produk yang dihasilkan itu adalah produk yang sebaliknya tidak mengikuti aturan yang tadi yang kita bilang yang membentuk suatu kondisi yang lebih stabil atau membentuk suatu karbokation yang lebih stabil gitu. Jadi kalau misalnya kita punya propenan, kita reaksikan dengan BH3THF dengan keberadaan H2O2 atau hidrogen peroksida ini ya, dia akan terbentuk adalah satu propanol. Tapi kalau misalnya kayak pakai prinsip yang awal-awal tadi yang kita pelajari, yang terbentuk karbokation yang lebih stabil, misalnya dengan reaktan H2SO4 H2O, yang terbentuk adalah 2 propanol. Kira-kira kenapa ya? Kalau misalnya kita pakai reagen BH3THF dengan H2O2 ini, yang terbentuk adalah yang satu yang alkohol primer gitu, bukan alkohol yang sekunder. Nah, karena dia adalah suatu mengikuti anti-Markovnikov. Mekanismenya kayak gini ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya diadisi dengan BH3, maka dia akan terbentuk suatu kondisi BH3-nya dulu nih yang masuk di sini. Jadi, BH3-nya yang masuk duluan, maka dari itu dia masuk ke yang primer. Dan nanti BH3-nya akan tergantikan oleh H2O2, OH dari H2O2-nya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang adisi Markovnikov, kan yang masuk adalah hidrogennya dulu. Gitu. Jadi karbokationnya yang terbentuk ya karbokation yang lebih stabil gitu. Ini adalah reaksi perisiklik. Ini ada mekanismenya nggak ya? Ini ada mekanismenya ya. Jadi misalnya, nah ini dia. Misalnya kayak gini nih. Kita mau reaksikan alkena dengan suatu boran itu ya, BH3 atau di sini adalah alkyl boran nih, sama aja sih sebenarnya. Yang penting adalah boronnya ini ada hidrogennya. Dia akan masuk jadi dialkyl boran. Kalau misalnya dia jadi dari dialkyl boran, dia akan masuk jadi trialkyl boran. Mekanismenya gimana? Jadi nanti ini kita persiapan dulu ya, persiapan si borannya dulu. Kalau misalnya kita punya trialkyl boran kayak gini, direaksikan dengan ini ya. Di sini adalah suatu anion dari suatu peroksida. Jadi nanti jadi O2H gitu kan minus. Jadi dia akan substitusi si R-nya ini. Jadi suatu ini nih, suatu ester boran. Nah, ester boran nanti gantikan semuanya jadi triester boran. Ini triester borannya ini bisa bereaksi dengan OH minus, kemudian OH minusnya akan menggantikan si ester borannya ini, ester borannya lepas dan jadi O minus ini. Jadi ini akan terus berlanjut sampai terbentuk BO3 3 minus dan RO. Gitu. Nah, ini contoh reaksinya lagi ya. Misalnya kita punya 3 metil 1 butena. Ditambahkan BH3THF dan juga H2O2. Nah, ntar ya, yang terbentuk adalah alkohol yang primer ya. Jadi OH-nya masuk di sini. Ada rearrangement nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada rearrangement. Ini juga sama. Kita punya 3,3 di metil 1 butena, tambahin BH3THF dan H2O2. OH-nya masuknya di karbon primer ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas nggak teman-teman? Kalau jelas boleh kasih reaksinya dong, biar aku tahu. Jelas nggak ya?
Yo, jelas nggak? Jelas ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, lanjut. Sekarang reaksi lainnya. Banyak ya reaksinya, tapi prinsipnya sama, teman-teman. Pokoknya prinsipnya adalah membentuk suatu kondisi yang lebih stabil. Kenapa kalau misalnya kita pakai BH3 terbentuk yang lebih stabil itu adalah yang di primernya? Ya karena BH3-nya duluan yang masuk. Dan itu akan membuat si karbokation yang terbentuk adalah karbokation yang sebenarnya terbentuk karbokation yang sekunder juga, tapi kan kita mau masukkan OH-nya itu di posisi si boronnya kan, bukan di posisi karbokationnya gitu. Kalau misalnya mau tahu mekanisme lebih lanjut bisa dibaca di Solomon ya. Ini ada lebih lanjutnya, lebih bagus lagi sih dibanding yang di PPT ini. Ini cuma sekilas-sekilas doang. Itu. Sekarang lanjut ya. Sekarang kita punya reaksi antara karbena dengan suatu alkena. Karbena itu adalah CH2- ya, ini dia. CH2- ini adalah suatu spesies yang sangat nukleofilik ya, maaf bukan nukleofilik, sangat elektrofilik ya. Jadi dia bisa diserang gitu. Karena kan dia nggak punya hidrogen sama sekali ya. Dia nggak punya hidrogen 2 gitu, ada divisian hidrogen. Jadi dia tuh sangat mudah bereaksi dengan suatu nukleofil ini. Jadi nanti si elektron kalknya ini akan menyerang CH2 dan terbentuk suatu jembatan nih namanya segitiga ini ya. Nih jembatan karbena. Jadi ada CH2 di atasnya. Ini juga bisa berperan dalam reaksi sih. Gitu. Terus ya ini si sintesis ya. Terus juga selain keberadaan BH3 dan H2O2, kalau misalnya kita punya proksida aja juga, itu akan membantu ini ya, akan membantu terbentuknya suatu reaksi yang anti Markovnikov gitu pokoknya. Nih, kita bandingkan antara satu butena direaksikan dengan HBr tanpa proksida, dia produknya sesuai ya dengan adisi Markovnikov ya. Nih, BR-nya masuk yang di karbokation yang sekunder. Tapi kalau misalnya dengan keberadaan proksida, ya masuknya kebalikannya gitu ya. BR-nya masuk yang di primer. Gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau kita punya suatu proksida, proksidanya ini akan terbentuk suatu radikal yang akan membuat suatu bromin radikal. Dan bromin radikal ini akan membuat reaksinya itu jadi lebih favorable ke reaksi radikal ya. Ini reaksi radikal BR-nya masuk duluan, baru terbentuk ini ya, terbentuk suatu radikal yang tersier. Nah, radikal tersier ini barulah diambil oleh hidrogennya gitu. Jadi agak beda mekanismenya sama yang biasa itu. Yang biasa kan hidrogennya masuk duluan. Baru nanti BR minusnya masuk ke karbokation yang ini kan, yang tersier kan. Nah, kalau misalnya yang radikal tuh enggak, radikal BR-nya masuk dulu ke yang primer, baru terbentuk radikal tersiernya baru diabstraksi dengan hidrogen berdiri HBr. Gitu. Ini terminasinya. Nah, kalau misalnya kita melibatkan reaksi radikal ya bisa panjang, ini bisa terbentuk lagi, panjang lagi, panjang lagi. Tapi ntar kita belum bahas reaksi radikal ya, jadi mungkin di pertemuan selanjutnya. Ini cuma prinsipnya aja. Jadi kalau kita pakai hidrogen peroksida bisa juga, ntar tapi mekanismenya beda gitu sama yang biasa gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas kestabilan karbokation, kestabilan radikal juga kurang lebih sama ya. Radikal yang stabil adalah radikal tersier, diikuti radikal sekunder, radikal primer, dan juga terakhir adalah radikal metil. Sama ya. Gitu. Oke, ini nggak usah lah, aku lanjutin aja. Oke. Lanjut, sekarang kita bahas tentang adisi hidrogen untuk alkena alias hidrogenasinya. Jadi kita reduksi si alkenanya. Reagennya apa aja? Pokoknya jangan lupa H2 dengan katalis logam apapun. Bisa PTC, bisa PDC, bisa nikel. Ya. Produknya sama semua ya. Ini adisi biasa ya, adisi ini ya. Adisi sin semua nih karena dia gambarannya tuh dia merupakan suatu plat logam gitu, terus itu hidrogennya itu posisinya kayak tegak lurus sama plat logamnya, ntar masuk tuh alkenanya, jadi atau sisi, jadi adisinya adisi sin, bukan adisi anti. Kalau adisi anti kan yang tadi ya pakai litium kemarin kita bahas. Ya, ini kita punya 2 butena tambah H2 PTC jadi butana. Terus kita punya 2 metil propena tambah H2 PDC juga jadi 2 metil propana. Segelas juga sama. Ini reaksinya ya, mekanismenya. Jadi dia adalah adisisin. Meskipun kalau misalnya kita punya alkena, adisisin ini nggak terlalu signifikan untuk menentukan geometrinya ya, tapi kita tetap perlu tahu ya mekanismenya gitu. Kalau misalnya alkuna kan baru dia signifikan kan, dia akan membentuk suatu produknya adalah suatu alkena yang trans atau yang cis gitu. Kalau misalnya kita punya katalis yang beda. Nah, tapi kalau alkena sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh kayak ke stereoisomernya.
Tapi dia akan ngaruh ke RS-nya nih kalau misalnya kita punya substituan yang beda-beda di sininya, gitu. Udah sih. Nah, sekarang kita lihat ya, kestabilan relatif dari alkena lagi-lagi kalau misalnya yang dia, tersubstitusi semuanya, itu dia lebih stabil dibandingkan yang dia cuma tersubstitusi 3, tersubstitusi 2, dan tersubstitusi 1. Nih. Terus antara cis dan trans ya, kita udah bahas kemarin ya. Ya, yang trans itu dia lebih stabil ya dibandingkan yang cis, karena kalau yang, cis ini ada halangan sterik ya, ada steric strain. Kalau trans yang nggak ada. Itu aja. Udah. Oke, sampai sini ada pertanyaan buat yang alkena? Ada pertanyaan nggak?